Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Rashid, NIM 19052051 dari Universitas Negeri Padang, Prodi PPKN. Di sini saya akan menyampaikan materi hukum tata negara dalam rangka memenuhi ujian tengah semester hukum tata negara. Baiklah, yang pertama, kedudukan hukum tata negara. Aturan-aturan hukum dalam suatu negara bersama-sama secara keseluruhan merupakan tatanan yang disebut tata hukum. Salah satu di antara tata hukum itu adalah tata hukum yang mengatur tentang ketatanegaraan. Hukum tata negara termasuk dalam hukum publik, dan sebagai bagian dari hukum publik, hukum tata negara termasuk hukum yang mengatur kepentingan umum, mengatur hubungan hukum antara negara dengan alat-alat perlengkapannya, dan antara negara dengan perseorangan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara. Jadi dalam sistem hukum nasional yang berlaku, hukum tata negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan aturan hukum. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang menentukan arah perjalanan kehidupan negara. Yang selanjutnya yaitu peristilahan dan pengertian hukum tata negara. Peristilahan hukum tata negara yaitu di Belanda disebut staatsrecht adalah hukum negara. Di Inggris istilahnya adalah constitutional law, dan di Prancis istilahnya droit constitutionnel. Dan menurut Van der Poel, hukum tata negara adalah peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing, dan hubungan satu sama lain, serta hubungan dengan individu warga negara dalam kegiatannya. Dan selanjutnya menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah mengatur semua masyarakat, hukum tingkat atas dan tingkat bawah, yang selanjutnya menentukan wilayah lingkungannya, menentukan badan-badan yang berkuasa, berwenang, dan berfungsi sebagai masyarakat hukum tersebut. Jadi hukum tata negara merupakan sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek ketatanegaraan. Hukum tata negara mengatur hal-hal terkait kenegaraan seperti bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, dan hubungan alat perlengkapan negara tersebut. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, objek hukum tata negara. Yang pertama, objek umum, yaitu kaidah yang mengatur negara pada umumnya. Pengertian pokok tentang negara dengan tidak terkait kepada suatu negara tertentu, melainkan negara dalam pengertian yang abstrak. Maka dalam hukum tata negara sudah mempelajari suatu negara tertentu. Jadi negaralah yang menjadi objek umum dari hukum tata negara. Dan selanjutnya objek khusus, yaitu kaidah yang mengatur tentang organisasi negara pada khususnya, yaitu objek khusus hukum tata negara ialah susunan kekuasaan yang terdapat di dalam negara. Hal ini berhubungan dengan keberadaan negara sebagai suatu organisasi kekuasaan.
Dan selanjutnya yaitu manfaat hukum tata negara. Yang pertama yaitu menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak dan kewajiban asasi sebagai subjek hukum dalam tata negara Indonesia. Yang kedua, membantu para pemuda agar dapat memenuhi secara garis besar dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan tata negara. Dan yang ketiga yaitu menyatukan masyarakat Indonesia dalam pengetahuan hukum dalam lingkup tata negara. Dan materi yang selanjutnya yaitu metode hukum tata negara. Di dalam hukum tata negara ada 3 metode pendekatan, yaitu metode yang pertama metode juris formal. Metode juris formal adalah salah satu metode atau cara pendekatan yang menitik beratkan kepada makna yang akan dipelajari, dan apabila kita memakai metode juris formal, yang kita pelajari adalah apa isi negara itu. Dari ini dapat menarik pengertiannya. Dan metode yang selanjutnya yaitu metode juridis historis. Dengan metode ini kita mempelajari sejarah terbentuknya hukum tata negara. Misalnya terbentuknya suatu negara. Dan metode selanjutnya yaitu metode juridis komparatif. Metode juridis komparatif ini maksudnya adalah yang memberi penjelasan sesuatu dengan cara memperbandingkan, seperti menerima perbandingan hukum publik dan hukum privat. Di dalam hukum publik antara lain termasuk bidang hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Dan sedangkan di dalam hukum privat biasanya tersebut meliputi hukum perikatan, hukum kekeluargaan, hukum dagang, dan hukum agraria. Dan materi selanjutnya yaitu pengertian sumber hukum. Menurut Cipto Raharjo, sumber yang melahirkan hukum di golongan dari 2 kategori, yaitu sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukum merupakan sumber yang diakui oleh hukum itu sendiri, sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum tersebut. Dan selanjutnya sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu terbagi atas 2 hal, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material itu tempat di mana materi itu diambil, dan sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu membentukkan hukum. Misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, dan situasi sosial ekonomis, tradisi, hasil penelitian ilmiah. Dan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui oleh umum sebagai sumber hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Dan jadi sumber hukum adalah segala sesuatu yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu
dan sebagai suatu yang menyebabkan kaidah hukum itu ada atau suatu yang menyebabkan hukum itu tidak memiliki kekuatan. Baiklah, selanjutnya sumber-sumber hukum tata negara. Sumber-sumber hukum tata negara yaitu sumber hukum material. Dalam hukum tata negara Indonesia, hukum tata negara merupakan perwujudan konstitusional dari nilai-nilai Pancasila untuk diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Maka yang menjadi sumber material itu tidak lain dari Pancasila. Maka Pancasila itulah yang menjadi sumber material. Dan sumber hukum formal dalam hukum tata negara Indonesia antara lain yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dan selanjutnya konvensi ketatanegaraan. Selanjutnya traktat atau perjanjian, dan keputusan hakim, dan kebiasaan, dan doktrin pendapat sarjana hukum. Dan materi selanjutnya yaitu sejarah konstitusi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan selanjutnya, dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya periode 27 Desember 1949 sampai 13 Agustus 1950, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dan selanjutnya periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, itu penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selanjutnya periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya materi pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi adalah sebuah norma dalam suatu sistem politik negara dan hukum yang dibentuk oleh pemerintah negara yang dikodifikasikan sebagai sebuah dokumen tertulis. Dan menurut Friedrich, konstitusi merupakan sekumpulan kegiatan yang dibuat atas nama rakyat, akan tetapi dikenakan beberapa pembatasan dan berharap pada dapat menjamin bahwa kekuasaan yang dibutuhkan untuk pemerintah itu tidak boleh disalahgunakan oleh orang-orang yang memperoleh tugas-tugas untuk pemerintah. Dan selanjutnya klasifikasi konstitusi. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal, yang biasanya konstitusi tertulis itu dituangkan dalam sebuah dokumen negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis. Dan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak dituangkan dalam dokumen formal. Konstitusi selanjutnya konstitusi fleksibel dan rigid. Yang dimaksud dengan konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, elastis karena dapat menyesuaikan diri dengan mudah. Yang kedua, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Hal ini berbeda dengan konstitusi rigid yang mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut, yaitu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari
peraturan perundang-undangan lain, dan hanya dapat diubah dengan cara khusus dan istimewa. Dan Undang-Undang 1945 tergolong dalam konstitusi yang bersifat rigid. Konstitusi dan selanjutnya konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat rendah, dan konstitusi tidak derajat tinggi. Konstitusi derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara karena dalam setiap negara selalu terdapat tingkat perundang-undangannya. Dan konstitusi yang tidak berderajat tinggi adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat yang seperti konstitusi yang berderajat tinggi. Dan konstitusi kesatuan dan konstitusi serikat. Dalam negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Pembagian kekuasaan itu diatur dalam konstitusinya. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi Indonesia tergolong konstitusi kesatuan. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dapat dinyatakan bahwa kesatuan adalah bentuk negara dan republik adalah bentuk pemerintah. Dan selanjutnya konstitusi sistem parlementer dan konstitusi sistem presidensial. Ciri-ciri pokok dari konstitusi presidensial yaitu presiden sebagai kepala negara dan berkedudukan sebagai kepala pemerintah yang mempunyai kekuasaan yang besar. Dan selanjutnya presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih. Dan berikutnya presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif. Dan presiden tidak dapat membubarkan dan pemegang kekuasaan legislatif. Dan selanjutnya ciri-ciri konstitusi parlementer. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk berdasarkan kekuatan kabinet yang menguasai parlementer. Para anggota kabinet adalah anggota parlementer dan mungkin juga bukan anggota parlementer. Perdana Menteri bertanggung jawab pada parlementer dan selanjutnya kepala negara. Dengan saran Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintah diadakan pemilu. Baik, selanjutnya tujuan dan hakikat konstitusi. Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasi melalui aturan untuk menghindari terjadinya kewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Menurut Marcel Pen adalah konstitusi berfungsi menjawab berbagai persoalan pokok negara dan masyarakat. Antara lain, konstitusi menjadi hukum dan dasar suatu negara, dan konstitusi harus merupakan sekumpulan aturan dasar yang menetapkan lembaga-lembaga seperti negara, lembaga penting negara. Konstitusi melakukan pengaturan kekuasaan dan hubungan keterkaitannya, dan konstitusi mengatur hak dasar kewajiban warga negara dan pemerintah baik sendiri maupun bersama. Dan konstitusi harus membatasi dan mengatur kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya. Dan konstitusi merupakan ideologi elit penguasa. Konstitusi menentukan hubungan material antara negara dan masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya amandemen konstitusi.
Amandemen artinya perubahan. Amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Dan perkembangan selanjutnya muncullah istilah amandemen undang-undang dasar yang artinya perubahan undang-undang dasar. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian, yaitu yang pertama amandemen konstitusi. Pada amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan adendum atau sisipan dari konstitusi yang asli, di mana konstitusi yang asli tetap berlaku, namun bagi yang diamandemen menjadi bagian dari konstitusinya. Yang kedua, perubahan konstitusi. Pada perubahan konstitusi, perubahan yang dilakukan adalah secara keseluruhan. Jadi berlaku adalah konstitusi yang baru yang tidak ada lagi kaitannya dengan konstitusi yang lama atau yang asli. Selanjutnya, konsep negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat, diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Pemerintah pusat yang merupakan yang tertinggi serta satu-satunya subnasional hanya menjalankan suatu kekuasaan yang sudah dipenuhi oleh pemerintah pusat. Untuk dilegalkan, negara kesatuan dapat menjadi dua macam sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Negara kesatuan desentralisasi merupakan adalah bentuk negara di mana pemerintah pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dari pusat hingga daerah, termasuk segala hal yang menyangkut urusan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bersifat pasif dan menjalankan perintah dari pemerintah pusat. Kebaikan negara kesatuan sistem desentralisasi adalah: yang pertama, terdapatnya beragam hukum di seluruh wilayah negara. Pemerintah mengurus langsung semua urusan sampai ke daerah dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Dan kelemahan negara kesatuan sistem sentralisasi adalah bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat yang dapat menghambat proses pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, banyaknya rakyat akan bersifat apatis dan tidak mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Yang ketiga, peraturan yang dibuat pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya, negara kesatuan sistem desentralisasi. Negara kesatuan sistem desentralisasi adalah bentuk negara di mana pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam negara. Dalam negara memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya yang sendiri. Keikutsertaan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disebut hak otonom. Kebaikan dari negara kesatuan desentralisasi adalah pemerintah daerah dapat membuat peraturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Selanjutnya, karena peraturan sesuai kondisi yang ada dan keadaan daerahnya, maka rakyat dapat berperan secara aktif dalam pembangunan untuk memajukan daerahnya. Yang selanjutnya, kelemahan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu tidak adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara, dan sistem ini membutuhkan biaya yang besar. Selanjutnya, konsep negara hukum. Negara hukum adalah negara yang
susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintah didasarkan pada hukum. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara serentak menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi dan memenuhi tuntutan akal dan budi. Menurut Daniel S. Lev mencatat, perbedaan utama konsep negara hukum dengan rule of law adalah terletak pada akar perkembangannya. Rule of law berkembang dari tradisi hukum Inggris yang didukung oleh struktur kelas menengah yang kuat dan mengendalikan proses demokrasi di parlemen sebagai penyeimbang dari institusi dari raja yang lemah. Di sisi lain, tradisi negara hukum berasal dari negara-negara Eropa yang memiliki tradisi birokrasi yang kuat dan tidak selalu dapat dikendalikan oleh elit politik. Unsurnya itu hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dan selanjutnya adanya pemisah atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Dan selanjutnya pemerintah dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahnya. Dan ciri-ciri kekuasaan yaitu kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Terus kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. Terus berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin hak asasi manusia dan menuntut pembagian kekuasaan. Selanjutnya konsep demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sesuatu sistem pemerintah yang diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Carles Castello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak perorangan warga negara. Dan jadi demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintah yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara. Dan jenis-jenis demokrasi yang pertama yaitu demokrasi langsung. Pada sistem demokrasi langsung, setiap rakyat memberikan apresiasi melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan, sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Dan selanjutnya demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi ini, seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Dan materi selanjutnya skema pembagian kekuasaan. Yang pertama, mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan pembagian kekuasaan terdiri dari yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Di sini ada 6 jenis kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan konstitutif yaitu MPR, kedua kekuasaan eksekutif Presiden, dan kekuasaan legislatif DPR. Selanjutnya kekuasaan yudikatif MA dan MK. Kekuasaan eksaminatif yaitu BPK, kekuasaan moneter yaitu BI. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi
Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah otonom yaitu provinsi dan kabupaten kota yang mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, dan materi selanjutnya yaitu sejarah hukum tata negara sebelum kemerdekaan. Ketatanegaraan Indonesia masa penjajahan Belanda. Pada masa ini Indonesia yang bernama Hindia Belanda dikonstitusikan merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Hal ini nampak jelas tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang 1945 Kerajaan Belanda IS 1926. Dengan demikian, kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda ada di tangan raja. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, raja atau ratu tidak melaksanakan kekuasaannya sendiri di Hindia Belanda, melainkan dibantu oleh gubernur jenderal sebagai pelaksana. Ratu Belanda sebagai pelaksana pemerintah kerajaan Belanda harus bertanggung jawab kepada parlemen. Ini menunjukkan sistem pemerintah yang digunakan di negeri Belanda dalam sistem parlementer kabinet. Selanjutnya, pada masa Hindia Belanda, ini sistem pemerintahan yang dilaksanakan adalah sentralistik. Akan tetapi agar corak sentralistik tidak terlalu mencolok, maka asas yang digunakan adalah dekonsentrasi yang dilaksanakan dengan seluas-luasnya. Hal ini menjadikan Hindia Belanda tidak memiliki kewenangan otonom, khususnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dan selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang tidak dibenarkan untuk mengubah susunan ketatanegaraan atau hukum di Hindia Belanda karena Belanda masih menguasai Indonesia. Jepang hanya meneruskan kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda. Namun dalam hal ini kekuasaan tertinggi tidak lagi ada di tangan pemerintah Belanda, melainkan diganti oleh kekuasaan bala tentara Jepang atau kaisar. Masa pendudukan Jepang memiliki paham militeristik menjadi model bagi pengatur sistem ketatanegaraan Indonesia. Militeristik seperti ini dipandang sebagai efektif karena mampu mengedepankan jalur komando dan mampu menghimpun kekuatan yang cukup signifikan guna menghadapi serangan musuh. Selanjutnya, sejarah hukum tata negara sesudah kemerdekaan. Yang pertama, sistem setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu berlakunya Undang-Undang 1945 sampai dan selanjutnya Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Orde Lama 5 Juli 1999 sampai Orde Baru yang berakhir di Mei 1998. Selanjutnya era reformasi 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 2009 dengan dilengsarnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, maka terjadilah perubahan di bidang ketatanegaraan khususnya dalam konteks demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Pada masa pemerintahan Habibie menggantikan Presiden Soeharto, ia menyelenggarakan pemilu tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik. Pada era reformasi, usaha untuk menjadikan Undang-Undang 1945 mendorong terbentuknya negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, salah satu dari berkah era reformasi adalah
perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya Undang-Undang NRI 1945 merupakan undang-undang dasar sebagian dari hukum dasar. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, ya, sedang di sampingnya undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, dan sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah yaitu negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, dan pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolut, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan menteri negara yang membantu presiden itu menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Terus kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Selanjutnya Konstitusi RI 1949, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ini adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 hingga diubahnya menjadi bentuk federal. RIS kembali dibentuk RIS menjadi Kesatuan RI. Pemberlakuan konstitusi ini tidak serta-merta mencabut Undang-Undang Dasar 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapannya. Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri atas mukadimah, isi, dan piagam persetujuan. Bentuk negara Republik Indonesia Serikat dalam muatan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, maka dapat diketahui bahwa bentuk negaranya adalah federal. Sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan senat-senatnya. Tugas penyelenggaraan pemerintah federal dijalankan oleh pemerintah, dan dalam ketentuan pasal 117 ayat 2 dinyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan teristimewa mengurus supaya konstitusi, undang-undang federal, dan peraturan ia lain yang berlaku untuk Republik Indonesia Serikat. Dan selanjutnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ini konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara dan menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan umum 1955 berhasil memilih konstituante secara demokratis, tetapi konstituante gagal membentuk konstitusi baru. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang antara lain berisi kembalinya berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Kembalinya Undang-Undang 1945 karena Dekret Presiden dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang Dasar sementara. Anggota Konstituante mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan undang-undang yang diharapkan. Dan setelah Dekret Presiden
ditetapkan, maka setelah terjadi perubahan dasar di bidang ketatanegaraan, yaitu di dalam perubahan tersebut adalah perubahan konstituante, sehingga menyebabkan segala hasil peraturan perundang-undangan yang pernah dicapai oleh Dewan ini selama 2 tahun sudah tidak berlaku lagi. Dan selanjutnya, kembalinya berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hasil yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, namun peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar sementara tetap memiliki kekuatan hukum. Itu dibentuknya majelis baru, yaitu MPRS, dan akan dibentuknya DPA sementara, sebuah dewan penasehat yang harus ada menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dan perjalanan pergantian konstitusi terus berjalan sehingga ditemukan suatu konstitusi yang memikat hati bangsa, dan konstitusi yang sejak dulu menjadi sumber hukum bagi kita semua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 amandemen. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut akan dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto. Yang pertama, Amandemen 1. Amandemen yang pertama dilakukan pada sidang umum MPR pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Pada amandemen kedua menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 13. Amandemen kedua yaitu terjadi pada sidang tahunan MPR pada 7 Agustus sampai 18 Agustus. Amandemen tersebut adalah 15 pasal perubahan atau tambahan dan perubahan 6 bab. Dan amandemen 3 yaitu berlangsungnya pada sidang umum MPR 1 hingga 9 September 2001 pada 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Dan selanjutnya amandemen keempat berlangsung pada sidang umum MPR tanggal 1 hingga 9 Agustus 2002. Ada 13 pasal dan 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan dan perubahan 2 bab. Dalam 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut relatif singkat. Sekianlah penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.